Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan struktur data tree yang dimana anggota kelompoknya ada saya sendiri Afif Adil Rahman. Selanjutnya, Saya Naomi, saya Dewifa. yang pertama itu ada pengertian dan konsep data yang akan dibacakan oleh Dewifa. Oke, baiklah. Pengertian dan konsep data. Dalam ilmu komputer, tree atau pohon adalah struktur data nonlinear yang digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki antar elemen. Berbeda dengan struktur data linear seperti array atau linked list, yang datanya disusun berurutan secara horizontal. Tree menyusun data secara vertikal bercabang menyerupai silsilah keluarga atau struktur organisasi. Setiap elemen dalam tree disebut sebagai node atau simpul. Setiap node dapat menyimpan sebuah nilai atau data serta memiliki pointer atau link yang menghubungkannya ke node lain di bawahnya. Yang kedua, yaitu ada komponen utama tree. Adapun beberapa komponen tree, yang pertama yaitu ada root. Root itu node yang berada di tingkat paling atas. Root merupakan asal mula dari seluruh percabangan dan tidak memiliki parent atau induk. Yang kedua yaitu ada parent, node yang memiliki subnode di bawahnya. Yang ketiga yaitu ada child, node turunan yang berada langsung di bawah suatu node induk. Yang keempat yaitu ada leaf atau daun. Node yang berada di posisi paling bawah atau ujung dari struktur tree. Karakteristik utama dari leaf adalah tidak memiliki child sama sekali. Yang kelima yaitu ada subtree, yaitu pohon bagian atau pecahan struktur yang dibentuk dari salah satu node anak beserta turunan-turunannya. Adapun poin ketiga yaitu jenis-jenis tree yang akan dijelaskan oleh Naomi. Kepada Naomi, dipersilahkan. Jenis-jenis tree ada 4. Yang pertama ada general tree, jenis pohon yang paling fleksibel di mana setiap node induk bebas memilih jumlah node anak berapapun tanpa batasan tertentu. Contoh penerapannya adalah sistem directory folder pada sistem operasi komputer. Lalu ada binary tree, jenis pohon di mana setiap node induk dibatasi ketat dan maksimal hanya boleh memiliki 2 node anak saja, atau anak kiri dan anak kanan. Posisi data di dalamnya masih belum terurut. Yang ketiga ada binary search tree. Pengembangan dari binary tree yang memiliki aturan pengurutan nilai yang konsisten untuk mempercepat pencarian data, kiri lebih kecil, kanan lebih besar. Jenis inilah yang dipilih oleh kelompok kami untuk dikembangkan dalam studi kasus. Lalu ada 4 FVL tree, jenis BST tingkat lanjut yang memiliki kemampuan berputar otomatis atau self-balancing agar tinggi cabang kiri dan cabang kanannya selalu seimbang secara dinamis saat ada data baru masuk. Lalu ada metode tree traversal. Tree traversal adalah proses mengunjungi atau membaca seluruh node yang ada pada tree tepat satu kali. Terdapat 3 metode traversal yang paling umum digunakan pada binary tree, yaitu ada pre-order, urutan langkahnya itu pertama root, baru left subtree, lalu right subtree. Karakteristik hasil outputnya itu membaca node induk terlebih dahulu sebelum mengunjungi anak-anaknya. Lalu ada in order, urutan langkah kunjungannya itu ada left subtree, root, right subtree. Pada BST, metode ini akan menghasilkan data yang urut dari nilai terkecil hingga terbesar. Yang terakhir ada post order, urutan langkah kunjungannya itu adalah left subtree, right subtree, dan root.
Karakteristiknya membaca semua anak atau daun terlebih dahulu dari bawah sebelum membaca not induknya. Selanjutnya pembahasan dari general tree dan lain-lain yang akan dibacakan oleh Afid. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan pembahasan. Yang pertama itu ada general tree, di mana studi kasus general tree itu sistem direktori berkas perusahaan. Kasusnya adalah sebuah perusahaan memerlukan penyimpanan struktur folder digital yang dapat menampung divisi kerja tanpa batasan jumlah subdivisi atau file di dalamnya. Di mana di bawah ini ada gambarnya struktur direktori berkas. Pada general tree tidak ada batasan jumlah anak cabang atau child pada setiap simpul induk atau parent. Yang pertama, simpul perusahaan bertindak sebagai root atau induk tertinggi yang memiliki 3 simpul anak, yaitu finance, HRD, dan IT. Oleh karena itu, simpul perusahaan adalah parent dari ketiga simpul tersebut. Yang kedua, simpul finance bertindak sebagai child dari simpul perusahaan, sekaligus menjadi parent bagi simpul anaknya sendiri, yaitu gaji dan pajak. Yang ketiga, simpul HRD bertindak sebagai child dari simpul perusahaan, namun simpul ini juga merupakan leaf, karena tidak memiliki anak cabang di bawahnya. Yang keempat itu ada simpul IT, bertindak sebagai child dari simpul perusahaan, sekaligus menjadi parent bagi simpul sistem. Kemudian simpul sistem menjadi parent bagi simpul apps dan network. Yang kedua itu ada binary tree. Studi kasus binary tree yaitu pohon ekspresi aritmatika, yang dimana kasusnya adalah sistem compiler bahasa pemrograman perlu memproses ekspresi matematika sederhana agar urutan operasi aritmatika seperti perkalian, pembagian, dan penjumlahan dieksekusi dengan benar sesuai urutan kurung. Data ekspresi dalam kurung A tambah B dikali C dikurang D. Seperti di bawah ada gambar pohon ekspresi matematika. Pada binary tree, setiap simpul induk dibatasi secara ketat dan maksimal hanya boleh memiliki 2 simpul anak. Data pada simpul tidak perlu terurut berdasarkan besar kecil nilainya. Yang pertama itu simpul operator perkalian, bertindak sebagai root. Simpul ini memiliki 2 anak, yaitu simpul plus sebagai left child atau anak kiri, dan simpul min sebagai right child atau anak kanan. Simpul plus bertindak sebagai parent lokal yang memiliki 2 anak cabang, yaitu simpul variabel A, left child, dan simpul B, right child. Yang ketiga itu ada simpul min, bertindak sebagai parent lokal yang memiliki 2 anak cabang, yaitu simpul variabel C atau left child, dan simpul D atau right child. Yang keempat itu ada simpul A, B, C, dan D berada di tingkat paling bawah dan tidak memiliki anak lagi, sehingga mereka disebut sebagai leaf atau daun atau ujung akhir dari pohon ekspresi ini. Yang ketiga itu ada binary search tree. Studi kasus binary search tree yaitu manajemen stok gudang digital elektronik, yang dimana kasusnya adalah sebuah toko elektronik besar memerlukan sistem manajemen inventaris digital yang mampu menyimpan, mengatur, dan mencari nomor ID produk dengan cepat saat proses transaksi yang berlangsung. Jika menggunakan array, pencarian produk di gudang yang memiliki ribuan barang akan memakan waktu lama karena harus dicek satu persatu dari awal. Untuk mengatasi masalah tersebut, toko elektronik memilih menggunakan struktur data binary search tree. Di bawah ada gambar data ID produk yang diterima. Yang pertama itu ID 45, yaitu datang pertama kali otomatis dialokasikan menjadi root utama. Yang kedua ada ID 12. Dibandingkan dengan 45, karena 12 lebih kecil dari 45, maka 12 diletakkan di sebelah kiri 45. Yang ketiga itu ada ID 78, yang dimana dibandingkan dengan 45, karena 78 lebih besar dari 45, maka 78 diletakkan di sebelah kanan 45. Yang keempat itu ada ID 3, dibandingkan dengan 45 atau ke kiri, lalu dibandingkan dengan 12. Karena 3 lebih kecil dari 12, maka 3 diletakkan di sebelah kiri 12. Yang kelima itu ada ID 25, dibandingkan dengan 45 atau ke kiri,
lalu dibandingkan dengan 12. Karena 25 lebih besar dari 12. Maka 25 diletakkan di sebelah kanan 12. Yang keenam itu ada ID 60. Dibandingkan dengan 45 atau ke kanan, lalu dibandingkan dengan 78. Karena 60 lebih kecil dari 78. Maka 60 diletakkan di sebelah kiri 78. Yang ketujuh ada ID 90. Dibandingkan dengan 45 atau ke kanan, lalu dibandingkan dengan 78, karena 90 lebih besar dari 78, maka 90 diletakkan di sebelah kanan 78. Selanjutnya yang keempat itu ada AVL3. Studi kasus AVL3 yaitu pengindeksan ID transaksi perbankan secara real time. Yang dimana kasusnya itu adalah sebuah sistem perbankan menerima ID transaksi finansial yang masuk secara berurutan. Jika menggunakan BST, biasa dengan data berurutan misal 10, 20, 30, pohon akan condong ke kanan, menyerupai linked list, sehingga performa pencariannya lambat. AVL3 digunakan agar pohon melakukan rotasi otomatis agar tinggi cabang seimbang. Data ID transaksi masuk 10, 20, 30. Seperti gambar di bawah itu ada mekanisme self balancing pada AVL3. Yang pertama itu kondisi awal, yaitu simpul 10 bertindak sebagai root. Ketika data 20 masuk, 20 lebih besar dari 10. Ia menjadi right child dari 10. Ketika data 30 masuk, 30 lebih besar dari 20. Ia menjadi right child dari 20. Struktur ini tidak seimbang karena tinggi sub pohon kanan adalah 2, sedangkan sub pohon kiri adalah 0. Selisihnya melanggar aturan AVL atau maksimal selisih tinggi adalah 1. Yang kedua itu ada proses rebalancing, yang dimana sistem mendeteksi ketidakseimbangan pada root 10. Untuk mengatasinya, dilakukan rotasi kiri dengan menjadikan simpul 20 sebagai porosnya. Yang ketiga itu ada kondisi akhir, yang dimana posisi simpul 20 ditarik naik ke atas menjadi root baru. Simpul 10 diturunkan posisinya menjadi left child dari 20. Dan simpul 30 tetap berada di posisi right child dari 20. Sekarang pohon telah kembali seimbang, di mana simpul 20 bertindak sebagai parent yang memiliki dua simpul anak. Seimbang di bawahnya, yaitu 10 dan 30. Keduanya kini berstatus sebagai leaf. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama itu pemilihan tipe tree, yang dimana struktur data tree wajib dipilih secara selektif berdasarkan pola, volume, dan kebutuhan operasional nyata di lapangan, atau tidak bisa diacak. Yang kedua itu ada efisiensi tinggi BST. Studi kasus gudang kelompok 1 membuktikan BST memangkas waktu karena pencarian ID barang 25 hanya butuh 3 langkah komparasi dengan mengeliminasi jalur cabang yang tidak relevan. Yang ketiga itu ada kelemahan dan solusi AVL. BST biasa berisiko mengalami penurunan performa jika data masuk berurutan. FVL3 mengatasi hal ini lewat mekanisme rotasi otomatis untuk menjaga keseimbangan tinggi pohon. Yang keempat itu ada implementasi industri, yang dimana General Tree digunakan untuk sistem direktori berkas, binary tree untuk ekspresi matematika atau komputer, sedangkan BST dan IVL3 untuk pengindeksan database serta sistem perbankan real time. Sekian dari kelompok kami membacakan struktur data tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.